Halo teman-teman pejuang PTN 2023. Udah tahu belum mengenai mekanisme penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2023? Dengar-dengar nih ada yang berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2022. Kenapa sih berbeda dan apa saja perbedaannya? Nah, kita akan bahas lengkap di video kali ini. Kemendikbudristek telah melakukan berbagai transformasi Merdeka Belajar di semua jenjang, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, gunanya untuk mewujudkan SDM unggul yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendikbudristek telah menyusun arah transformasi baru pada pendidikan tinggi dengan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-22, Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Arah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam penerimaan mahasiswa baru baik melalui jalur nasional maupun jalur mandiri. Diawali dengan perubahan lembaga yang menaungi jalur penerimaan mahasiswa baru, mungkin teman-teman kenalnya dulu LTMPT ya. Nah, sekarang berubah nih, berubah menjadi BP3. Apa tuh BP3? BP3 itu singkatan dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Ketika lembaganya berubah, maka sistem ataupun mekanisme yang berjalan di dalamnya juga akan berubah. Nah, kita akan membahas nih satu persatu mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Jalur seleksi yang pertama kita sebut sebagai SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, mungkin teman-teman dulu kenalnya dengan nama SNMPTN atau mungkin jalur undangan, ada jalur rapot atau bahkan kalian kenalnya dengan jalur prestasi gitu ya. Tapi untuk tahun 2023 kita menggunakan istilahnya adalah SNBP gitu. Nah, apa bedanya SNBP dengan SNMPTN pada tahun-tahun sebelumnya? Yaitu pada tahun 2023 Kemendikbudristek itu lebih memberikan apresiasi nih kepada teman-teman yang sudah belajar 3 tahun di SMA. Apresiasinya dalam bentuk pemberian bobot minimal 50% untuk nilai rata-rata rapor semua mata pelajaran. Ditambah dengan maksimal 50% untuk komponen minat bakat. Nah, minat bakatnya ini bisa kalian pilih teman-teman dari 3 poin. Yang pertama bisa diambil dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung atau prestasi juga boleh. Dan yang terakhir, kalau kalian mau mendaftar pada bidang seni dan olahraga, wajib melampirkan portofolio. Persyaratan sekolah yang bisa mendaftarkan siswanya untuk mengikuti seleksi SNBP yang pertama adalah SMA, MA, ataupun SMK yang mempunyai NPSN. Yang kedua, berkaitan dengan akreditasi sekolah. Jika sekolah kalian adalah sekolah dengan akreditasi A, maka sekolah berhak untuk mendaftarkan 40% siswa terbaik di sekolahnya. Jika sekolah kalian adalah sekolah dengan akreditasi B, maka sekolah hanya bisa mendaftarkan 25% siswa terbaik di sekolahnya. Dan jika sekolah kalian adalah sekolah dengan akreditasi C dan lainnya, maka hanya bisa mendaftarkan 5% dari siswa terbaik di sekolahnya. Persyaratan yang terakhir adalah sekolah berhak mengisi PDSS untuk siswa yang eligible. Yang dimaksud dengan siswa eligible adalah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sekolah. Nah, dalam pemeringkatan sekolah ini juga ada kriterianya teman-teman. Kriteria yang pertama adalah sekolah jelas akan melihat dari nilai rata-rata rapor semua mata pelajaran kalian. Tapi ini setiap sekolah ketentuannya berbeda ya, karena kan mata pelajaran pada satu sekolah bisa sama, bisa berbeda dengan sekolah yang lain begitu. Nah, sekolah juga bisa menambahkan komponen tambahan nih, yaitu komponen prestasi akademik namanya. Ini tujuannya untuk apa? Ketika ada nilai rapot siswa yang sama gitu. Contohnya nih, kakak kasih ilustrasi ya. Misalkan ada si A sama si B, nilai rata-rata rapotnya sama, 90 anggaplah. Kemudian sisa satu kuota nih di sekolah yang harus diisi gitu kan. Nah, untuk memilih, sekolah ini melihat daftar prestasi mereka. Mereka ini ngumpulkan apa untuk prestasi? Misalkan, ternyata si A nih ngumpulinnya pernah menang lomba olimpiade gitu kan. Si B nggak pernah. Jelas yang akan dipilih oleh sekolah adalah si A gitu. Jadi silahkan kalian perbanyak prestasi ya, lomba-lomba kalian ikuti. Kalau misalnya kalian pernah ikut lomba, menang silahkan kumpulkan berdasarkan bersama dengan rapot-rapot kalian gitu. Untuk yang ketiga adalah jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sekolah itu harus sesuai dengan kuota akreditasi gitu. Persyaratan siswa yang bisa mengikuti SNBP adalah siswa SMA,
SMA maupun SMK kelas 12 pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul di bidang akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, jadi persyaratan yang diajukan oleh PTN itu bisa berbeda-beda ya. Jadi tergantung PTN yang kalian inginkan seperti apa. Kemudian yang kedua, siswa harus memiliki NISN yang terdaftar pada PDSS. Yang ketiga adalah wajib memiliki nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Dan yang terakhir, jika kalian ingin mendaftar pada jalur seni dan olahraga, wajib melampirkan portofolio. Pemilihan program studi pada jalur SNBP ini boleh diikuti oleh siswa pada jenjang SMA, pada jurusan IPA, IPS maupun bahasa, di mana kalian diperbolehkan untuk memilih program studi pada PTN manapun yang kalian inginkan. Nah, kalian wajib untuk mendaftar maksimal 2 program studi, boleh dari 1 PTN maupun dari 2 PTN gitu. Nah, contohnya nih, misalkan kalian mau mendaftar 2 program studi yang berbeda, maka salah satu PTN yang kalian daftar itu harus berasal dari provinsi tempat sekolah kalian berasal gitu. Nanti kakak kasih contoh ya. Kalau misalnya kalian hanya mendaftar hanya 1 program studi, maka PTN-nya bebas dari provinsi manapun boleh gitu. Contohnya nih, misalkan Kak Titi ya, mau mendaftar di 2 prodi. Mau daftar misalkan teknik industri sama matematika gitu ya. Kak Titi asalnya Surabaya, berarti salah satu PTN harus berasal dari Jawa Timur. Misalkan pilihan pertamanya tadi kan teknik industri, mau pilih UI. Matematikanya Kak Titi mau pilih UB gitu. Nah, jadi ketika kalian memilih 2 program studi, salah satu PTN harus berasal dari provinsi di mana sekolah kalian berasal gitu. Kalau misalnya kalian hanya memilih 1 prodi, misalkan Kak Titi mau daftar kedokteran aja. Oke, asal dari Surabaya berarti bebas ya, dari provinsi manapun boleh. Misalkan mau daftar kedokteran UI sama kedokteran UGM, kayak gitu ya. Jadi maksimal hanya 2 prodi dan diperhatikan kalau misalnya kalian hanya mendaftar 2 prodi, maka 1 PTN harus berasal dari provinsi yang sama. Sedangkan kalau misalnya kalian mendaftar hanya 1 prodi saja, PTN-nya bebas berasal dari provinsi manapun. Gitu ya. Kemudian untuk ketentuan yang terakhir, ini yang paling penting ya, mengenai kuota. Kuota dari SNBP ini hanya 20% ya dari daya tampung PTN. Contohnya begini, dalam kedokteran UI misalnya ya, daya tampungnya itu untuk 1 angkatan hanya 100. Jadi untuk program SNBP, UI hanya menerima minimal 20 orang. Begitu. Jadi kuota itu juga harus menjadi pertimbangan kalian dalam memilih PTN melalui jalur SNBP. Nah, poin pentingnya lagi nih, mungkin bocoran ya buat teman-teman yang nggak tahu mengenai program SNBP, silahkan kalian cek ke BK sekolah masing-masing ya. Ada nggak alumni yang mendaftar di jurusan atau di prodi atau di fakultas ataupun di PTN yang kalian inginkan. Nah, ketika ada senior di sana ya, senior kalian yang berhasil masuk ke sana melalui jalur SNBP atau sebelumnya SNMPTN, kalian memiliki poin plus lah di sana gitu. Jadi silahkan dicek masing-masing ke BK sekolah, ada nggak senior kalian yang masuk di jurusan tersebut, dan tentu saja di PTN yang kalian inginkan melalui jalur SNMPTN tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya. Begitu, oke? Untuk jadwal pendaftaran SNBP, yang pertama mengenai pembahasan kuota sekolah. Pengumuman kuota sekolah itu diumumkan pada tanggal 28 Desember 2022. Kemudian untuk penutupan masa sanggah kuota sekolah itu dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023. Untuk pembuatan akun SNPMB dilakukan pada tanggal 16 Januari hingga 15 Februari 2023. Penetapan siswa eligible oleh sekolah diumumkan pada tanggal 3 Januari sampai 8 Februari 2023. Pengisian PDSS oleh sekolah dilakukan pada tanggal 9 Januari hingga 9 Februari 2023. Dan yang paling penting adalah mengenai pendaftaran SNBP, kalian bisa melakukan pendaftaran dari tanggal 14 sampai 28 Februari 2023. Dan untuk pengumuman hasil SNBP itu dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023.
Seleksi yang kedua, selain SNBP ada yang namanya SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, pada SNBT ini kemampuan penalaran dalam pemecahan masalah itu yang diminta atau yang diukur oleh Kemendikbudristek gitu ya. Nah, perbedaannya ini ada yang sangat kontras sekali teman-teman bila dibandingkan dengan tahun 2022 ya. Kalau tahun 2022 atau 2021 bahkan 2020 gitu, tesnya ini ada dua subtes besar ya, ada yang namanya TPS sama TKA. Oke ya. Tapi khusus untuk tahun 2023 itu yang dites hanya TPS-nya saja gitu. Jadi nggak ada tes TKA, murni tes TPS. Tapi dalam TPS itu dibagi 3 subtes besar lagi ternyata ya. Ada yang namanya TPA, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang terakhir ada yang namanya penalaran matematika. 3 subtes besar ini nanti kita akan bahas di belakang, oke? Kemudian kakak akan bahas nih siapa saja yang bisa mengikuti SNBT, oke ya? Kalau yang bisa mengikuti SNBP hanya kelas 12 pada tahun 2023 gitu ya. Jadi saingannya itu hanya teman satu angkatan kalian kalau SNBP. Beda lagi nih kalau SNBT. SNBT saingannya lebih gede ya, lebih banyak gitu. Karena yang bisa mendaftar di SNBT itu adalah siswa SMA lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023. Bahkan untuk yang lulusan paket C tahun 2021, 2022, dan 2023 itu juga boleh mendaftar dengan syarat maksimal umur adalah 25 tahun per 1 Juli 2023. Jadi saingannya adalah senior kalian 2 tahun sebelumnya itu juga bisa ikut ya. Jadi yang bisa mendaftar SNBP itu sangat banyak sekali gitu. Untuk ketentuan umum peserta yang bisa mengikuti UTBK SNBT 2023, yang pertama, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Walaupun sebenarnya UTBK ada 2 gelombang, kalian hanya boleh mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Poin pentingnya adalah bahwa hasil UTBK hanya dapat digunakan untuk mendaftar SNBT 2023. Sedangkan untuk persyaratan pesertanya, yang pertama pasti memiliki akun SNPMB. Yang kedua merupakan warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Yang ketiga adalah siswa SMA, MA maupun SMK sederajat calon lulusan tahun 2023 harus memiliki surat keterangan siswa SMA, MA, SMK kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Di mana untuk surat keterangan siswa kelas 12 harus disertai dengan foto terbaru berwarna, kemudian harus ada stempel ataupun cap sekolah, dan yang terakhir harus ada tanda tangan kepala sekolah. Persyaratan yang keempat, bagi siswa lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2021 dan 2022, atau lulusan paket C tahun 2021 dan 2022, harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Persyaratan yang kelima, mereka yang tidak lulus jalur SNBP 2023 atau SNMPTN pada tahun 2021 atau 2022. Yang keenam, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Ketujuh, bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Yang kedelapan, bagi peserta tunanetra, wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Dan yang terakhir, hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN 2023. Oke, kita masuk ke dalam part yang paling penting dalam SNBT, yaitu mengenai materi UTBK. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa materi UTBK untuk tahun 2023 itu sangat berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya.
Kalau pada tahun sebelumnya yang akan dikerjakan oleh para peserta itu adalah TPS dan TKA. Tapi untuk tahun 2023 itu hanya fokus pada TPS saja. Namun, walaupun hanya TPS, tetap akan ada 3 subtes yang akan kalian kerjakan nih. Yang pertama adalah TPS itu sendiri, yang kedua adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang ketiga adalah penalaran matematika. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari TPS dulu ya. TPS itu tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian dalam berlogika, kemampuan kalian dalam bernalar, berpikir gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Di dalam TPS akan ada 3 subtes lagi yang harus kalian kerjakan. Kita akan bahas satu persatu juga. Yang pertama adalah kemampuan penalaran umum. Dalam kemampuan penalaran umum akan dibahas atau kalian akan mengerjakan 4 tes lagi di dalamnya. Yang pertama ada yang namanya penalaran induktif dan yang kedua ada yang namanya penalaran deduktif, gitu ya. Nah, dalam penalaran induktif dan deduktif itu kalian diminta untuk menyimpulkan sebuah pernyataan begitu ya. Ketika diberikan 3 ataupun 4 pernyataan atau kita biasa sebut sebagai premis, silahkan kalian simpulkan dari pernyataan tersebut, pernyataan yang benar seperti apa, begitu. Terlihat mudah? Oh tidak, karena kalian tantangannya adalah mengerjakan 10 soal dalam waktu 10 menit. Jadi maksimal 1 soal kalian harus mengerjakan dalam waktu 1 menit. Untuk subtes yang ketiga pada penalaran umum yaitu mengenai penalaran kuantitatif. Jadi di sini ada konsep bernalar lagi, berlogika lagi, tapi dikaitkan dengan bermatematika gitu. Jadi mostly yang akan kita gunakan adalah materi dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah gitu. Jadi soalnya mungkin tidak terlalu sulit, tapi tantangannya sama ya, karena hanya ada 10 soal, tapi waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Jadi seperti yang sebelumnya, kalian mengerjakan 1 soal maksimal adalah 1 menit. Subtes yang terakhir pada penalaran umum yaitu adalah pengetahuan kuantitatif. Nah, kalau pengetahuan kuantitatif di sini itu lebih menekankan pada matematika dasar. Jadi, kita dituntut untuk mengetahui rumus-rumus yang sudah kalian pelajari dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, begitu. Tapi kalau misalnya kalian melihat nih dari soal-soal yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Kemendikbud ya, tidak membutuhkan penalaran yang cukup tinggi ya. Jadi masih bisa dikerjakan menggunakan rumus-rumus yang sudah kalian pelajari selama SMA. Untuk pengetahuan kuantitatif akan ada 15 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 20 menit. Untuk subtes yang kedua pada TPS yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, kalau untuk yang subtes kedua ini berlaku untuk bahasa Indonesia ya. Jadi benar-benar mengukur kemampuan berbahasa Indonesia kita, tapi bahasa Indonesia yang dasar. Artinya yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dengan orang lain. Seperti biasanya menggunakan antonim, kemudian sinonim, kata sambung, kemudian kata depan, seperti itu ya, ataupun tanda baca juga. Untuk subtes yang ini akan ada 20 soal dalam waktu 25 menit. Untuk subtes yang terakhir dalam TPS yaitu mengenai kemampuan memahami bacaan dan menulis. Untuk subtes yang terakhir ini kalian dituntut untuk bisa memahami sebuah bacaan ya, sebuah bacaan, kemudian bagaimana kita mengekspresikan pikiran kita melalui sebuah tulisan, seperti itu. Jadi akan ada bacaan, kalian suruh menyimpulkan apa yang dimaksud dalam bacaan tersebut gitu. Sama ya, ini akan ada 20 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 25 menit juga. Untuk subtes yang kedua mengenai literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk literasi ini berarti ditekankan untuk memahami sebuah bacaan begitu ya, dalam konteks berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi kalian dituntut untuk benar-benar memahami bacaan tersebut ya, maksudnya apa, sehingga ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan bacaan tersebut kalian bisa menyelesaikan. Khusus untuk bahasa Indonesia akan ada 30 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 45 menit. Sedangkan untuk bahasa Inggris hanya 20 soal, tapi waktunya 30 menit. Untuk subtes yang terakhir yaitu mengenai penalaran matematika. Jadi di sini menggabungkan konsep penalaran ya. Jadi kemampuan berlogika, berpikir, dan bernalar, tapi dalam konteksnya ini matematika. Bedanya apa dengan yang pengetahuan kuantitatif? Kalau yang penalaran matematika, kalian akan diberikan sebuah case. Case-nya ini berbentuk bacaan gitu ya, atau wacana
yang konteksnya matematika, kalian suruh menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memilih konsep ataupun memilih fakta matematika. Dalam hal ini berarti rumusan ya, rumusan-rumusan matematika dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, gunanya untuk menyelesaikan case atau permasalahan tersebut gitu. Kemudian materi-materinya yang harus kalian pelajari untuk yang penalaran matematika itu ada 4. Yang pertama mengenai bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah aljabar. Dan tentu saja soal-soal yang akan dikeluarkan mengenai penalaran matematika ini selain berbentuk bacaan, juga soal-soal yang HUTS ya. Jadi benar-benar akan menguras atau benar-benar akan menguji tingkat penalaran kalian dalam bermatematika. Begitu. Untuk soal penalaran matematika akan ada 20 soal dalam waktu 30 menit. Jadi untuk keseluruhan materi UTBK kalian akan mengerjakan 155 soal dalam waktu 195 menit. Untuk kuota seleksi nasional berdasarkan tes dibagi menjadi 2. Jika kalian mendaftar PTN dengan kategori PTN-BH atau PTN berbadan hukum, maka PTN tersebut akan menerima minimal 30% dari total kuota. Sedangkan jika kalian mendaftar pada PTN dengan kategori non-PTN-BH, maka PTN berhak menerima minimal 40% dari total kuota. Untuk jadwal pendaftaran UTBK dan SNBT, yang pertama, pembuatan akun SNPMB dilakukan pada tanggal 16 Februari sampai 3 Maret 2023. Sosialisasi UTBK SNBT dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2022 hingga 14 April 2023. Pendaftaran UTBK SNBT dilakukan mulai tanggal 23 Maret sampai 14 April 2023. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 dilakukan tanggal 8 sampai 14 Mei 2023. Sedangkan pelaksanaan UTBK gelombang 2 dilakukan mulai tanggal 22 sampai 28 Mei 2023. Pengumuman hasil SNBT dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023, sedangkan untuk masa unduh sertifikat UTBK bisa dilakukan mulai tanggal 26 Juni hingga 31 Juli 2023. Oke nih, kalau misalnya kalian kurang beruntung ya pada jalur SNBP, kurang beruntung juga pada jalur SNBT, ada jalur terakhir teman-teman, namanya jalur mandiri. Sesuai dengan namanya ya, mandiri berarti diatur masing-masing oleh PTN gitu. Apa saja Kak yang diatur oleh masing-masing PTN? Antara lain ada jenis tesnya seperti apa ya, kemudian materi yang diujikan itu apa, kemudian tanggal pelaksanaannya, proses penilaiannya bagaimana, bahkan sampai biaya itu akan diatur oleh masing-masing PTN. Kalau kita flashback lagi tahun 2022, 2021, bahkan 2020 begitu, program jalur mandiri itu akan menguji TKA gitu. Jadi walaupun pada UTBK hanya TPS saja ya, tapi ternyata TKA itu juga menjadi penentu di jalur mandiri. Jadi kalian juga harus tetap ya belajar tentang TKA. Bagi kalian yang di Saintek berarti harus belajar apa? Matematika iya, fisika iya, kimia sampai biologi. Untuk yang soshum berarti harus belajar, ingat-ingat lagi materi kelas 1 sampai kelas 3 SMA ya. Ada matdas, matematika dasar, kemudian ada sosiologi, ekonomi, geografi gitu ya. Jadi harus tetap dipelajari nih TKA-nya, karena kalau misalnya kalian kurang beruntung di 2 jalur sebelumnya, mau nggak mau kalian harus ikut jalur mandiri gitu. Apakah semua PTN akan mengadakan seleksi mandiri melalui TKA? Tidak juga. Ada juga beberapa PTN yang menggunakan hasil UTBK ya. UTBK di tahun tersebut berarti kalau kalian nanti mungkin akan ada yang menggunakan hasil UTBK 2023 gitu untuk mengikuti jalur mandiri di 2023. Ada juga yang tetap ada tesnya, tapi bukan tes TKA, tesnya TPS, itu juga ada. Jadi namanya jalur mandiri itu ditentukan oleh masing-masing PTN ya, tergantung dengan PTN itu mau mendapatkan mahasiswa atau calon mahasiswa yang seperti apa gitu. Jadi tetap harus rajin-rajin ngelihat website ya di masing-masing PTN yang kalian inginkan gitu. Terakhir adalah mengenai kuota. Ini penting sekali ya. Untuk kuota di seleksi mandiri ini dibagi 2 teman-teman, sama seperti pada SNBT ya.
Nah, dibagi menjadi non-PTNBH dan PTNBH. Kalau misalnya kalian mau mendaftar di PTN yang tergolong non-PTNBH, berarti PTN tersebut hanya bisa menampung maksimal 40% dari daya tampungnya. Tapi kalau misalnya kalian mendaftar di PTN yang termasuk dalam PTNBH, maka mereka bisa menampung maksimal 50%. Begitu. Oke, semoga jelas semuanya ya. Cara daftar akun SNPMB. Masuk ke halaman website portal SNPMB, lalu klik daftar. Setelah itu akan masuk ke halaman registrasi akun SNPMB. Di halaman tersebut, kamu bisa klik daftar di opsi siswa. Setelah itu akan masuk ke halaman registrasi akun siswa. Di halaman tersebut, kamu bisa mengisi form yang telah disediakan. Masukkan nomor NISN-mu, masukkan nomor NPSN-mu, lalu masukkan tanggal lahir, lalu klik selanjutnya. Setelah itu, kamu akan masuk ke halaman form selanjutnya. Form selanjutnya yang harus kamu isi meliputi nama siswa, nama sekolah, email, dan konfirmasi email. Lalu klik selanjutnya. Setelah itu, kamu akan masuk ke halaman selanjutnya. Dan selamat, akun SNPMB-mu telah berhasil dibuat. Lalu klik kembali ke portal. Lalu kamu bisa cek email kamu dan kamu bisa aktifasi akun SNPMB-mu dengan cara klik aktivasi akun. Setelah itu, kamu akan masuk ke halaman aktivasi akun. Lalu, kamu diharuskan untuk mengisi password dan konfirmasi password. Setelah itu, klik aktivasi. Dan selamat, akun SNPMB-mu sudah diaktifasi. Setelah itu, kamu akan masuk ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya, kamu harus mengunggah pas foto terbaru kamu. Di sini kamu harus perhatikan mengenai ketentuan pas foto yang diunggah. Jangan sampai salah ya. Setelah mengunggah pas foto, kamu bisa klik selanjutnya. Setelah itu, kamu akan masuk ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya, kamu diharuskan untuk mengisi form yang sudah disediakan. Yang harus kamu isi meliputi NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, NPSN, nama sekolah, jurusan, tanggal siswa masuk sekolah, agama, jalan atau alamat domisili, RT atau RW, nomor HP, penghasilan ayah, dan penghasilan ibu. Perhatikan dalam mengisi form, jangan sampai ada yang salah. Setelah semua terisi dengan benar, kamu bisa centang persetujuan bahwa kamu telah mengisi form dengan benar dan simpan data. Selamat, data kamu telah tersimpan. Di sini, datamu belum tersimpan secara permanen ya. Jadi, kamu masih ada kesempatan untuk mengubah data sampai tanggal 9 Februari 2023. Jangan lupa, kamu bisa cek kembali dengan benar data yang sudah kamu isi. Jika sudah benar, kamu bisa klik simpan perubahan.